Sorotan lain, Saudara, mulai tanggal 26 Oktober, berarti hari ini, PT Kereta Api Indonesia membuat kebijakan baru yang mengharuskan calon penumpang mencantumkan nomor induk kependudukan ketika proses pemesanan tiket. Kebijakan ini untuk validasi status vaksinasi dan pemeriksaan hasil tes COVID-19 calon penumpang. Perjalanan antar kota mulai marak dilakukan masyarakat. Untuk itu, KAI memberlakukan aturan baru bagi calon penumpang KAI berstatus WNI harus menyertakan nomor induk kependudukan dan untuk WNA wajib menunjukkan nomor paspor ketika memesan tiket. Kebijakan ini dibuat seiring dengan pengintegrasian aplikasi Peduli Lindungi dengan sistem boarding dari PT KAI. Ini wajib dilakukan baik itu bagi calon penumpang dewasa ataupun calon penumpang anak. Untuk calon penumpang anak sendiri bisa menggunakan NIK yang tercantum pada kartu keluarga. Hal ini memang sangat dibutuhkan untuk proses validasi terkait status vaksin ataupun juga status pemeriksaan COVID-19 calon pengguna. Di mana dalam hal ini saat ini PT KAI sistem boardingnya sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Setelah dihujani kritik, pemerintah sigap menjawab syarat wajib tes PCR untuk penumpang penerbangan. Presiden meminta tarif tes usap PCR turun jadi Rp300.000 dan akan diperluas ke moda transportasi lain. Waktu lama, Presiden Joko Widodo menjawab keresahan publik atas syarat wajib tes PCR untuk penumpang penerbangan. Presiden menginstruksikan agar biaya tes PCR turun jadi Rp300.000 dan masa berlakunya diperpanjang menjadi 3 kali 24 jam. Demi keamanan masyarakat, syarat tes PCR juga akan diperluas ke moda transportasi lain. Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dan beberapa minggu terakhir. Secara bertahap penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain selama dalam mengantisipasi periode Natal Tahun Baru. Langkah ini diambil untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru, seiring dengan pelonggaran di sektor pariwisata. Pasalnya pemerintah memprediksi 19,9 juta orang akan melakukan perjalanan di libur Natal dan Tahun Baru mendatang berdasarkan survei Balitbang Kemenhub untuk wilayah Jawa Bali. Sebelumnya kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat menuai pro dan kontra. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini karena implementasi tes PCR di lapangan yang tak seragam. Kedua, memberatkan konsumen karena sangat mahal dan di lapangan terjadi penyimpangan besaran tarif. Tes PCR bagi penumpang pesawat dibatalkan saja, diganti dengan tes antigen, saya kira cukup. Berkaca pada tahun lalu, kasus COVID-19 tetap naik saat libur Natal dan Tahun Baru meski sudah menerapkan kewajiban PCR. Pemerintah juga telah memprediksi jika masyarakat tak disiplin menerapkan protokol kesehatan, gelombang ketiga COVID-19 bisa terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui seperti apa respons dari pengelola laboratorium PCR, kita sudah bersama dengan Wisnu Kabul Wijaksono, General Manager PT Quick Test Laboratorium Indonesia, salah satu penyedia layanan tes COVID-19. Mas Wisnu, selamat siang. Selamat siang. Oke, sebagai pengelola laboratorium penyedia layanan tes COVID-19, ini ada instruksi Presiden untuk kembali menurunkan harga PCR menjadi Rp300.000. Bagaimana respons Anda? Kalau dari kami sebenarnya cukup berat dengan harga Rp300.000 dikarenakan operasional untuk laboratorium sendiri sudah cukup tinggi, dari pembayaran listrik, terus penggantian APD, terus ada ganti handskun setiap pasien, seperti itu sudah cukup tinggi. Dan juga belum lagi kita harus memikirkan mengenai kesehatan nakes, transportasi, dan lain-lain sih. Jadi cukup berat.
Oke, berarti angka yang diminta oleh Presiden Rp300.000 itu secara operasional sebenarnya tidak memungkinkan, Mas Wisnu? Memungkinkan, tetapi dari segi operasional kami pasti harus diperketat lagi. Diperketat dan juga cukup mengkhawatirkan untuk laboratorium, untuk rumah sakit yang tidak memiliki laboratorium. Selama ini kan mereka mengirimkan sampel atau rujukan. Nah, kalau mereka merujuk lagi, ditakutkan memang di harga 300.000 itu tidak nutup ke operasional dari rumah sakit atau lab-lab rumah sakit yang tidak memiliki lab, seperti itu. Oke, kalau tadi kata Mas Wisnu sebenarnya memungkinkan, tapi ada hal-hal yang harus diperketat. Kalau dari kita kan sebagai orang awam kurang Mas, tidak mengetahui sebenarnya faktor-faktor ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tes PCR ini apa saja. Nah, Mas Wisnu bisa cerita nggak sebenarnya kalau dari keseluruhan tes PCR ini bagian mana sih sebenarnya yang masih bisa memungkinkan untuk ditekan? Misalnya nantinya Presiden ketok palu gitu, oke PCR harus 300.000. Oke, mungkin kalau bagian-bagian apa saja yang harus ditekan, di sini kan PCR kita sudah punya standar sendiri. Untuk melakukan PCR harus ada APD-nya harus level berapa, seperti itu. Itu yang harus dipikirkan lagi ke depannya, apakah itu harus diturunkan level-level APD tersebut, ataukah bagaimana. Terus kembali lagi ke reagen, dari harga-harga reagen atau bahan untuk menjalankan PCR itu sendiri. Itu selama ini kan masih mendapatkan harga tinggi. Nah, itu apakah dari importir bisa diturunkan lagi kayak gitu dari sisi-sisi tersebut sih. Oke, berarti memang masih ada hal-hal terutama yang impor tadi karena memang harganya sudah tidak bisa dikontrol ya mengikuti harga impor. Ini sebenarnya sebelum 300.000 kan Presiden sudah minta harganya turun ya dari yang biasanya dulu 900.000 lalu turun menjadi 500.000. Ini udah jalan beberapa bulan juga maksimal sekitar 495.000 gitu Mas. Setelah berjalan beberapa bulan ini ada kendala nggak sih Mas dengan penurunan harga ke 495.000 ini? Karena turunnya cukup jauh kan dari 900-an menjadi 495.000. Iya, kalau untuk penurunan kemarin 495.000 itu cukup berjalan dengan baik. Dan juga kita masih bisa bekerja sama dengan rumah sakit yang tidak memiliki lab. Tetapi kalau untuk di harga 300.000 kemungkinan memang sudah terlalu fresh, jadi kita tidak tahu bagaimana kita harus menghitung lagi seperti itu. Oke, nah kemarin juga sempat muncul sebenarnya ada pernyataan atau tanggapan dari YLKI Lembaga Konsumen Indonesia ini katanya harga eceran tertinggi ini suka diakal-akalin gitu oleh penyedia layanan PCR, terutama yang PCR Express bahkan ngasih harga kalau mau 6 jam keluar harganya langsung ditembak 3 kali lipat harga normal. Benar nggak sih Mas Wisnu? Kalau saya sendiri di Quick Test Laboratorium ya, saya bicarakan di lab saya sendiri, kita memang mengikuti pemerintah kemarin. Jadi untuk harga tertinggi yang ditetapkan kita mengikuti semuanya. Oke, jadi nggak ada tuh Mas yang kalau kita lebih cepat dapatnya harganya jadi lebih tinggi untuk harga tesnya? Kalau di lab saya tidak ya. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang membedakan Mas kalau ada bisa dapat hasil PCR dalam waktu 6 jam, ada yang bisa dapat 12 jam, ada yang 3 hari, itu apa yang membedakan? Yang membedakan dari layanan PCR-nya ya? Betul? Ya, jadi gini, sebenarnya layanan PCR itu kan di jam runningnya itu terbagi. Jadi tergantung nih pasiennya mau mendaftar dan mengambil layanan di waktu running yang di jam berapa. Seperti itu sih, Mbak. Waktu running? Iya, waktu running sampelnya. Jadi kita membaginya jadi 3 biasanya. Jadi misalnya yang 6 jam itu waktu runningnya itu di pagi hari. Jadi dia bisa keluar lebih cepat dan juga kita bisa kasih layanan lebih cepat ke pasien-pasiennya seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya tidak ada yang berbeda dari misalnya reagennya, ada yang lebih canggih gitu atau... Oh tidak ada. Oke, jadi sebenarnya semua sama untuk hasil baik yang 6 jam maupun 24 jam prosesnya sebenarnya sama aja? Sama. Yang harusnya harganya sama aja berarti ya Mas? Iya, tapi kan di waktu running itu kita tentukan nih urgensi dari
pasien Hah? di pagi atau siang atau sore. Itu urgensi pasiennya sih lebih situ. Oke, nah berkaitan dengan kebijakan ini, tadi Mas Iya. Wisnu juga sudah bilang sebenarnya agak berat kalau mau jadi 300.000. Apakah ada masukan dari pihak penyedia layanan tes untuk pemerintah? Karena ini masih dikaji untuk angka 300.000 Iya. ini permintaan Presiden. Ada masukan Mas dari layanan tes saat ini? Iya, jadi harapan kami kalau bisa kami sebagai penyedia layanan laboratorium diajak untuk berdiskusi mengenai harga dan juga bagaimana solusinya gitu. Oke, jadi memang adanya pembicaraan terlebih dulu tentunya dibutuhkan, ya Mas Wisnu. Iya, Oke, iya benar. satu pertanyaan, ini kalau quick test hanya ada di Jakarta? Oh ya, kalau quick test sendiri kita sudah ada di Jakarta, Medan, Bali, Balikpapan, dan juga Makassar. Oke, kalau di Jakarta bisa lebih murah karena mungkin alat-alatnya lebih mudah didapatkan, labnya juga lebih banyak. Bagaimana dengan daerah-daerah di luar Jakarta yang secara infrastruktur untuk tes PCR ini lebih sulit dibandingkan di ibu kota? Apakah harga 459.000 ini ataupun nanti jika 300.000 ini sesuai Mas dengan kondisi Iya. infrastruktur di luar Jakarta ya? Iya, sepertinya makanya tadi saya bilang kita harus mengkaji bersama karena harga-harga bahan habis pakai yang kita dapatkan di luar Jakarta itu lebih tinggi nih dari Jakarta. Jadi memang harus dikaji lebih dalam lagi. Oke, jadi banyak sekali faktor yang tentunya harus dikaji bersama-sama Iya. sebelum memutuskan untuk menentukan harga jual atau harga eceran tertinggi PCR. Terima kasih banyak Mas Wisnu sudah berbagi informasi hari ini siang ini di Kompas Siang. Wisnu Kabul Wijaksono, General Manager PT Quick Test Laboratorium Indonesia di Kompas Siang. Sehat selalu Mas Wisnu.